agar ku taat padamu. Segarkan hati yang lesu dengan kasih-Mu yang teguh. Arahkan tiap langkahku dan pimpinlah ke rumah-Mu. Pembacaan kita hari ini diambil dari kitab Yehezkiel 11, dimulai dari ayatnya 14 sampai 25. Demikian bunyinya. Janji tentang pembaharuan Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem, berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya terpaut pada dewa-dewanya yang menjijikan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedangkan kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku. Dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Renungan hari ini dengan tema taat. Nas yang mendasari terambil dari Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Serdadu seperti peluru tekan picu melesat tak ragu. Ini adalah potongan syair dari lagu Serdadu karya Iwan Fals, penyanyi Indonesia yang legendaris. Dengan syair itu, Iwan Fals hendak menyampaikan secara sederhana
bahwa setiap serdadu taat pada perintah atasan. Mereka seperti peluru dalam senjata yang ketika picu ditarik akan melesat tak ragu. Allah menghendaki agar umat juga memiliki ketaatan, tetapi bukan seperti serdadu. Ini bukan perkara mudah, sebab manusia bukan peluru yang tak punya rasa dan keinginan. Manusia sejak semula dilengkapi dan dipenuhi dengan rasa dan keinginan. Hal ini tak perlu disesali, justru disyukuri. Umat Israel menunjukkan dalam seluruh kehidupan mereka bahwa mereka bukanlah umat yang selalu taat pada Allah. Bahkan, kisah dalam teks Alkitab hari ini menunjukkan bahwa Israel adalah umat yang seringkali memberontak terhadap Allah. Mereka sering mengeraskan hati untuk melawan Allah. Syukurlah, Allah bukan atasan yang kejam. Betapapun keras hatinya Israel, Allah tetap mengasihi mereka. Bahkan Allah memberikan kepada Israel hati dan roh yang baru, hati dan roh yang taat. Tabahkan hatiku tetap berpaut padamu erat setiap saat dan kerja, kiranya iman alasnya. Dengan harapan yang cerah bagaikan fajar merekah di dalam damai yang penuh, ku rindu hidup sertamu. Kesabaran dalam menghadapi situasi yang ada. Tuhan berkati agar masalah-masalah atau pergumulan yang ada ini dapat kami selesaikan dengan baik, dengan bijaksana, dengan sabar, dan tentunya dari masalah-masalah yang ada menjadi pelajaran buat kami untuk lebih baik ke depannya. Kami serahkan terutama saja ya Tuhan pergumulan permasalahan yang ada. Kemudian juga pada saat ini kami hendak berdoa khusus untuk cita-cita dan harapan yang sudah kami rencanakan, kiranya apa yang kami cita-citakan ini dapat terwujud dengan baik melalui usaha-usaha yang kami lakukan, dan tentunya melalui pertolongan tangan-Mu saja Tuhan, agar apa yang kami harapkan ini menjadi terwujud dan tentunya menjadi berkat bagi sesama. Dan juga Tuhan, pada saat ini juga kami hendak berdoa khusus untuk keluarga-keluarga kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan berkenan hadir memberikan kesembuhan melalui obat yang diminum atau makanan yang dikonsumsi. Demikian juga untuk orang-orang terdekat yang membantu menolong dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan berkarya dan memberikan pemulihan kepada saudara-saudara atau keluarga kami ini Tuhan, agar dapat sembuh dan tentunya memuji nama-Mu kembali Tuhan, dan dapat datang kembali untuk berkumpul di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ya Yahweh, Bapa kami yang selalu hadir di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala anugerah yang Kau berikan di dalam hidup kami. Ajar kami selalu bersandar hanya kepada-Mu saja. Pada saat ini Bapa, kami mau berdoa untuk para pelayan gereja, agar senantiasa mempunyai hati untuk melayani bagi kemuliaan nama-Mu saja, sehingga apa yang dilakukan bisa mencerminkan kehadiran-Mu di dalam masyarakat kami, dan segala program kerja yang telah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan mempunyai dampak besar di dalam masyarakat kami, sehingga kasih-Mu dirasakan hadir senantiasa. Juga tidak lupa kami berdoa bagi tim multimedia GKI Perumnas. Kiranya Tuhan yang memberi talenta dan karunia, sehingga semakin hari semakin baik,
dan semakin memuliakan nama-Mu saja di dalam mengerjakan tanggung jawab yang diberikan di dalam melayani di ibadah kami. Demikian doa kami ini yang kami panjatkan kepadamu, Yahweh Bapa kami, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan melindungi bangsa kami dan negara kami dari segala macam rongrongan, baik dari luar maupun dari dalam. Jauhkanlah negara kami dari perpecahan ya Tuhan. Berkatilah para pemimpin kami, dari presiden hingga ke RT RW, dari kota-kota besar hingga ke desa-desa terpencil, dari pusat hingga ke daerah-daerah. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami, agar dapat bekerja dengan takut akan Tuhan, sehingga apa yang dikerjakannya dapat berhasil dan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Berikanlah hikmat dari sorga kepada Bapak Presiden Joko Widodo, yang telah bekerja dengan jujur dan tegas, sehingga setiap keputusan yang diambil boleh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik. Juga kepada anak-anak Tuhan yang bekerja dalam pemerintahan, kiranya Tuhan memberikan kesadaran bagi mereka, agar di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka selalu mengandalkan Tuhan Yesus, sehingga apa yang dikerjakannya dapat berhasil dan dapat terlaksana dengan baik, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang ada di Papua dan Papua Barat yang merindukan kedamaian. Tuhan, di sana masih banyak KKB yang selalu merongrong mereka. Banyak aparat dan anggota sipil yang telah menjadi korban. Kiranya Tuhan menyadarkan mereka agar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi bersama-sama dengan saudara mereka di sana untuk membangun daerah mereka. Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian dan pembangunan yang masif di daerah mereka. Kiranya Tuhan menyadarkan mereka agar bersama-sama dengan saudara-saudara mereka untuk membangun dan merasakan kebaikan yang telah diberikan oleh pemerintah. Tuhan Bapa di dalam surga, ampuni kami ya Bapa, baik sebagai bangsa maupun sebagai pribadi, atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kiranya bangsa kami boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Indonesia, berkati kami sebagai rakyat Indonesia, berkati para pemimpin kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kurang sempurna, namun semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Tabahkan hatiku tetap berpaut padamu erat setiap saat dan kerja, kiranya iman alasnya. Dengan harapan yang cerah bagaikan fajar